Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Walaupun anak-anak mendengarkannya dari rumah. Nah, ingatkah kalian dengan suara ini? Betul sekali. Ibu adalah Ibu Herti. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan mendengar tentang janji Allah ditepati. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu ya. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk.
kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, tadi kita sudah bernyanyi bagaimana Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anaknya. Dan tadi kita sudah bernyanyi jalan serta Yesus, baik itu dalam keadaan suka maupun duka. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Engkau senantiasa menjaga kami. Terima kasih Engkau Allah yang terus setia terhadap janji-Mu kepada kami. Tuhan, saat ini kami akan dengar firman-Mu. Taruhlah Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami mendengar dan melakukan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan Yesus yang baik, dan ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wah, anak-anak, kita minta Tuhan Yesus untuk menolong kita. Tuhan Yesus membantu kita. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan di mana janji Allah ditepati. Bertahun-tahun sesudah air bah, orang-orang di bumi membuat satu rencana. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya itu akan sampai ke langit. Orang-orang pun berkata demikian satu dengan yang lainnya. Kemudian mereka berkata, kita akan mendirikan sebuah kota, di mana di kota itu ada sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Kita akan sampai kepada Tuhan dan kita dapat meraih Allah. Mereka begitu bersemangat untuk membangun menara itu dengan satu tujuan, bahwa nama itu mereka akan cari supaya mereka tidak tersebar ke seluruh dunia. Mereka ingin berkumpul satu dengan yang lain, dengan satu bahasa yang sama. Tuhan pun menginginkan orang-orang yang hidup di seluruh bumi yang Tuhan ciptakan. Akhirnya Tuhan melakukan sesuatu yang sangat istimewa, sesuatu yang ciptaannya, sesuatu yang manusia pada masa itu tidak pernah pikirkan akan terjadi. Dengan segera ketika mereka sibuk membangun menara itu, orang-orang pun mulai bicara dengan bahasa yang berbeda. Tuhan memberikan bahasa-bahasa yang baru kepada mereka.
Mereka pun berbicara di dalam bahasa yang sama. Kemudian mereka saling berkumpul. Dan mereka berpindah. Karena bahasa mereka berbeda dengan bahasa yang lain. Mereka pindah karena mereka takut. Karena mereka tidak saling mengerti satu dengan yang lain. Mereka bingung apa yang mereka ucapkan. Mungkin ada yang berbahasa Inggris. Orang-orang Mandarin, orang-orang yang mengerti bahasa Mandarin bingung. Orang-orang yang berbahasa Itali bingung. Karena orang-orang berbahasa Indonesia. Wah, bahasa mereka jadi berbeda. Nah, dengan cara inilah Tuhan menyebabkan manusia mulai tersebar. Mereka pun mengisi negara-negara yang berbeda. Dan akhirnya kota itu mereka tinggalkan dengan sebuah menara yang bernama Babel. Yang artinya kebingungan. Menara yang tadinya ingin mencapai Allah. Ternyata dihancurkan. Dibuat Allah tidak selesai. Dan menara itu artinya kebingungan. Nah, setelah menara itu tidak terbangun, bertahun-tahun kemudian, di suatu tempat yang bernama Ur Kasdim, Tuhan pun berbicara kepada seorang pria, seorang laki-laki yang bernama Abram. Tuhan berbicara kepada dia. Pergilah dari tanahmu, Abram. Tuhan memerintahkan dia. Pergilah ke tanah yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham pun taat kepada Tuhan. Tuhan memimpin Abram ke tanah Kanaan. Abram pergi bersama istrinya bernama Sarah dan keponakannya bernama Lot. Mereka pergi dengan membawa sedikit perbekalan, membawa beberapa pelayan dan beberapa domba. Di Kanaan, Abram dan Lot akhirnya pun mereka menjadi kaya raya. Mereka punya banyak kambing domba. Mereka hidup diberkati oleh Tuhan. Tetapi anak-anak, gembala Lot dan gembala Abram berkelahi. Lalu Abram pun berkata, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara engkau dan aku, keponakanku. Pisahkanlah dirimu daripadaku, Lot. Engkau boleh pilih yang pertama kali. Tanah yang mana yang engkau inginkan. Aku akan memberikannya kepadamu." Kemudian Lot pun memilih tanah-tanah yang berumput subur. Kota-kota dan desa-desanya kelihatan bagus, kelihatan indah, kelihatan baik. Lot pun memilih sebuah tanah dekat dengan Sodom dan Gomora. Setelah Lot pergi, Tuhan berbicara kembali kepada Abram. "Abram, aku akan memberikan seluruh tanah Kanaan kepadamu dan kepada anak-anakmu.
untuk selama-lamanya. Abram dan Sarah pada waktu itu tidak punya anak, dan mereka pun sudah tua. Dan Abram meyakini dan tahu kalau Sarah sudah mandul. Bagaimana mungkin bisa Tuhan memberikan janji yang luar biasa itu, memberikan keturunan bagi mereka? Di tengah-tengah keraguan-raguan itu, Allah mengirim 3 orang utusan yang menemui Abram dan Sarah. Kemudian utusan Allah itu berkata kepada Abram, "Engkau akan segera mempunyai bayi, Abram." Hei, Sarah yang mendengar di balik tenda itu pun tertawa. Dia tidak percaya akan perkataan Tuhan, karena pada waktu itu Sarah sudah berumur 90 tahun. Dia sudah nenek-nenek. Tak hanya itu, Tuhan pun berfirman kepada Abram. Abram akan dipanggil Abram. Tuhan akan mengubah dia menjadi Abraham, yang artinya bapa segala bangsa. Dan Sarai akan dipanggil Sarah, yang artinya ratu atau ibu segala bangsa. Wah, Allah mengubah nama Abram menjadi Abraham, yang artinya bapa segala bangsa. Tuhan juga bicara kepada Abram melalui tamu itu. Tuhan berkata, "Abram, engkau akan menghancurkan 2 kota yang jahat sekali, yaitu Sodom dan Gomora. Tetapi keponakanmu Abram, yaitu Lot, tinggal di kota Sodom bersama dengan keluarganya." Tapi Allah mau menyelamatkan mereka dengan satu syarat. Keluarga Lot harus meninggalkan seluruh harta bendanya. Kemudian Lot percaya ketika peringatan Tuhan itu disampaikan kepadanya. Tetapi anak-anaknya menolak untuk meninggalkan Sodom. Wow, betapa tragisnya. Mereka tidak percaya akan perkataan firman Allah. Lalu Lot dan anak perempuannya, Lot dan kedua anak perempuannya yang selamat, api dan belerang pun turun atas kota Sodom dan Gomora, membakar seluruh kota Sodom dan Gomora. Wow, menyedihkan banget. Istri Lot tidak mau taat kepada peringatan Tuhan, tapi dia menoleh ke belakang karena dia khawatir hartanya akan terbakar. Dia ingin sekali kembali mengambil harta bendanya. Tapi apa yang terjadi? Allah merubah, Allah menjadikan istri Lot menjadi sebuah tiang garam. Menyedihkan sekali, karena istrinya tidak mau taat kepada janji Allah. Dan anak-anak, Tuhan menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah. Mereka akhirnya pun mempunyai anak pada usia Abraham berumur 100 tahun. Abraham menanti janji Tuhan selama 25 tahun.
Allah menepati janji yang seperti Tuhan katakan kepada Abraham. Betapa bahagianya ketika Allah memberikan Ishak bagi Abraham dan Sarah. Ishak pun lahir. Ishak pun diberikan kepada Abraham. Wow. Mungkin Abraham juga berpikir mengenai janji Tuhan yang diberikan kepadanya dan anak-anaknya mengenai tanah Kanaan. Janji yang bertahun-tahun dinantikan, akhirnya diberikan Tuhan kepada Abraham. Tuhan menepati janjinya juga kepada Abraham dan kepada keturunannya. Tuhan juga selalu menepati janjinya kepada kita, anak-anaknya, melalui karunia-Nya yang luar biasa, yaitu anak tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus, yang mengampuni dosa kita. Sama seperti Ishak yang dikorbankan, yang diminta Allah sebagai korban untuk menguji iman Abraham. Dan Allah menggenapi janjinya lewat Yesus Kristus bahwa pengampunan dosa, keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam perjanjian lama, berawal dari janji Tuhan kepada Abraham, Tuhan memberikan 3 janjinya kepada Abraham. Yang pertama, tanah perjanjian atau tanah terjanji. Yang kedua, Abraham akan menjadi bangsa yang besar, bapa dari orang percaya atau bapa orang beriman, dan berkat istimewa, yaitu dia akan diberikan anak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Dalam perjanjian baru diadakan oleh Yesus Kristus yang menyerahkan nyawanya, dipaku di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia, demi menebus dosa-dosa kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, mari kita akan menyanyikan pujian ini. Kau tidak akan kulupakan. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh.
jalan terus. Dunia dan kawan tiada kuharapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Janji yang manis takkan kulupakan. Yesus tidak pernah melupakan akan janjinya kepada kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, mari kita akan berdoa. Kita yakin janji Tuhan seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun banyak orang-orang yang takut pada saat ini, Tuhan akan menepati janjinya, akan menolong kita setiap waktu, dan Yesus sudah hadir di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas janji-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sudah menepati janji-Mu bagi kami. Terlebih janji-Mu, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang akan senantiasa bersama-sama dengan kami. Ketika kami berjalan, ketika kami tidur, ketika kami duduk. Terima kasih buat Yesus yang sudah datang untuk kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak meragukan akan janji-Mu. Di saat-saat yang menakutkan ini, kami tetap percaya kepadamu, sama seperti Abraham memegang janji-Mu. Engkau Allah akan terus menyertai kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami, berkatilah orang tua kami, berkatilah bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah Allah telah menepati janjinya. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Manusia
dapat mengingkari janjinya. Tapi Allah senantiasa menepati janjinya. Thank you and God bless you.